Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan ini masalah perdata yang paling banyak terjadi ya pada saat perjanjian kredit. Oke. Ketika ada perjanjian kredit, setelah itu ada jaminan, ada anggunan, ada hak tanggungan yang sudah didaftarkan, dan ketika kredit macet nanti akan ada pelelangan. Dan biasanya banyak sekali permasalahan di sini. Ketika salah satu pihak itu tidak sepakat, misalnya pihak debiturnya itu tidak sepakat atas lelang anggunannya, itu biasanya langsung masuk ke pengadilan. Jadi kita akan membahas apakah boleh bank atau perbankan, lembaga pembiayaan, apakah boleh lembaga pembiayaan itu melakukan lelang terhadap anggunan tanpa adanya fiat justice, fiat eksekusi, tanpa adanya putusan pengadilan ya, hanya dengan irah-irah di hak tanggungan. Oke, kita akan bahas hal tersebut. Jadi kita langsung masuk ke pembahasannya. Bentar, wait. Oke, jadi kita akan membahas mengenai dasar hukumnya ya. Yang pertama, mengenai dasar hukum hak tanggungan. Karena di hak tanggungan itu ketika hak tanggungan sudah didaftarkan, di situ nanti hak tanggungan tersebut bisa dilelang. Hak tanggungan itu nanti berupa tanah atau bangunan, bisa ketika debitor nanti cedera janji seperti yang saya sebut kemarin, cedera janji yaitu ketika debitor itu nanti wan prestasi, maka jaminan tersebut bisa dilelang. Oke, dengan dasar pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Oke. Akan tetapi perlu diingat, ini pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Hak tanggungan wajib didasarkan pada kantor pertanahan. Jadi hak tanggungan harus didaftarkan ke kantor pertanahan tersebut, kantor BPN setempat oleh PPAT-nya ya. Dan kalau kita melihat di dasar pasal 6 tadi, bahwa ketika salah satu pihak melakukan cedera janji, ketika debitur melakukan cedera janji atau prestasi, maka hak tanggungan tersebut bisa langsung dilelang oleh lembaga pembiayaan melalui KPKNL, Kantor Pelayanan Pajak dan Kekayaan Negara ya. Namun ini ada benturan hukumnya di sini. Jadi bentar, ketika ada gugatan, biasanya ada gugatan dan ada dasar hukumnya juga gugatannya. Karena di pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan ya, pasal 224 HIR yang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan. Jadi ada jurisprudensi juga, ada undang-undang juga, bukan undang-undang sih, ada peraturan juga yang menyatakan walaupun sudah ada hak tanggungan, namun eksekusi tetap harus menggunakan fiat pengadilan. Jadi harus ada putusan pengadilan tersebut baru bisa dieksekusi. Padahal kalau kita mengacu di undang-undang hak tanggungan tanpa adanya fiat pengadilan, fiat eksekusi ya, itu langsung bisa didaftarkan untuk dilelang. Nanti ketika sudah dilelang, perusahaan pembiayaan langsung mengambil pelunasan kreditnya dari hasil lelang tersebut dan sisanya akan dikembalikan kepada debitur. Namun kadang-kadang debitur tidak terima karena pelelangannya di bawah harga pasaran ya, murah sekali, dijual pokoknya cepat laku, seperti itu, biasanya seperti itu. Dan tidak hanya itu ya, ada banyak sekali jurisprudensi yang menyatakan setiap lelang itu harus ada putusan pengadilan terlebih dahulu, yaitu diantaranya bertentangan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 84, ini tahun 84 ya, tanggal 30 Januari 1986. Setelah itu bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata juga. Tergantung, ini saya ambil di gugatan perdata karena pihak debitur tidak terima karena dilakukan eksekusi terhadap jaminannya. Padahal sudah ada restrukturisasi, padahal belum ada restrukturisasi, namun ternyata tiba-tiba jaminannya dilelang. Oleh karena itu perlu adanya dasar hukum yang kuat
sama analisis hukum yang kuat untuk melakukan gugatan terhadap pelelangan hak tanggungan tersebut, karena keduanya memang memiliki dasar hukum masing-masing, dan untuk putusannya nanti tetap tergantung majelis hakim di pengadilan negeri setempat kalian mendaftarkan gugatannya. Oleh karena itu seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.